Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih itu kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga di pagi hari ini. Di pagi hari ini kami akan merenungkan firman Bapa. Biarlah kasih penyertaan Tuhan yang meliputi kami Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul perenungan kita di pagi hari ini yaitu Tuhan adalah terangku, yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 6 yang berkata demikian, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terang dapat diartikan sebagai sebuah suluh atau cahaya. Terang merupakan sesuatu sederhana, namun dirindukan oleh semua orang. Karena terang dapat menciptakan sebuah kenyamanan bagi setiap orang yang jenuh dengan kegelapan. Di dalam kehidupan kekristenan, terang bisa diartikan sebagai kebenaran rohani dan kekudusan, digunakan khusus untuk Kristus dan orang percaya yang bersaksi bagi Dia, yang memuliakan Dia di dalam kekudusan hidup dan pemberitaan Injil. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 6, Paulus kembali menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa hanya melalui Kristus yang adalah gambaran Allah yang menyelamatkan, dan tidak ada jalan keselamatan selain daripada itu. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa Allah adalah terang. Bukan terang seperti yang dihasilkan benda penerang, melainkan terang Allah sebagai sumber keselamatan. Kenapa Allah dikatakan sebagai sumber keselamatan? Karena Allah yang sama adalah penyelamat dan pencipta, Tuhan sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhiran. Kita sebagai orang yang beriman, kita perlu tahu bahwa karya penyelamatan Allah masih terus berlangsung dari dahulu hingga sampai hari ini. Bukti terbesar kasih Allah bagi umat manusia yaitu dengan mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan adalah terangku, maka Dia yang akan bertindak dan membuat terangnya. Allah membuat atau menciptakan terang dalam hati kita untuk kita mencerminkan terangnya dengan semakin serupa dengan Kristus tiap-tiap hari. Dia bersinar dalam hati kita demi pencerahan tentang pengetahuan dan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus Kristus. Sebelum kita mengenal Kristus, kita diibaratkan seperti orang buta yang tidak dapat melihat apapun. Namun setelah kita mengenal Kristus, kita dapat melihat apa yang kita lihat, kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Allah adalah terangku. Begitu pula dengan Yesus Kristus yang merupakan anak Allah. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetap kerjakan dan pertahankan terang yang sudah ada di dalam hidup kita. Jangan sampai terang itu pudar dan tidak lagi bercahaya, tetapi biarlah terang itu tetap bercahaya dan dapat dilihat oleh semua orang. Dan nyatakanlah dalam hidup kita bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas renungan kami di pagi hari ini. Biarlah renungan kami di pagi hari ini membuat kami mengerti arti terang dalam hidup kami, arti terang keselamatan yang hanya dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.